Oke, Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama Ongki di Bimbingan Teknis Katalog Elektronik versi 6, Bapak Ibu. Hari ini kita akan bimbingan, bukan bimbingan sih jadinya, pemaparan dan tanya jawab, diskusi lah Bapak Ibu ya, terkait bagaimana sih proses penayangan produk di katalog elektronik versi 6. Itu Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu yang saat ini sudah selesai melakukan pendaftaran di akun Inaproknya, bisa segera melakukan penayangan produknya di katalog elektronik versi 6. Ya, oke, izin share screen ya, ntar. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti jadi untuk bisa menayangkan produk di katalog elektronik versi 6, Bapak Ibu harus masuk ke platform yang namanya Sistem Manajemen Penyedia. Nah, sistem manajemen penyedia itu dari akun Inaprok itu kemana? Jadi Bapak Ibu nanti masuk ke manajemen akses, lalu Bapak Ibu pilihnya pilih platform, lalu di sini akan ada sistem manajemen penyedia atau kalau dalam bahasa Inggrisnya vendor management system. Pilih, nanti Bapak Ibu klik selanjutnya, lalu Bapak Ibu akan masuk ke eh, websitenya sistem manajemen penyedianya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dashboard atau tampak depan dari vendor management system atau sistem manajemen penyedianya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke platformnya, hal pertama yang Bapak Ibu wajib lakukan ketika Bapak Ibu masuk ke PMS ini adalah pengaturan pengiriman Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu bisa lihat nih di sini adalah total semua transaksi, negosiasi, pesanan dan sebagainya sudah ada rekapnya di sini nanti. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Bapak Ibu harus mengatur pengiriman nih. Kenapa mengatur pengiriman penting? Karena Bapak Ibu khusus untuk produk barang nantinya kalau Bapak Ibu tidak mengatur pengiriman, Bapak Ibu produknya nanti tidak akan bisa diorder. Karena ketika si PP mau buat orderan, dia wajib untuk memilih jasa pengiriman ataupun metode pengiriman dari produk yang akan dia beli. Kalau dia tidak bisa memilih metode pengiriman karena Bapak Ibu belum mengaktifkan pengirimannya atau belum mengatur pengirimannya, maka dia tidak akan bisa membuat pesanan yang akan menyebabkan produknya Bapak Ibu tidak bisa diorder gitu. Nah, di sini Bapak Ibu setelah pengiriman, Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa pengaturan-pengaturan lain. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya Bapak Ibu ya. Itu selanjutnya Bapak Ibu, ini pengaturan pengiriman bisa dilakukan per provinsi atau per kabupaten. Nih, kalau provinsi berarti satu kali ngisi doang untuk semua provinsi. Kabupaten ini misalnya kan kalau di Jakarta beda nih Bapak Ibu. Ongkir di dalam Jakarta atau Jabodetabek dengan ongkir ke Kepulauan Seribu. Tapi kan sama-sama di Jakarta. Itu berarti ongkirnya beda. Nah, itu terserah Bapak Ibu nanti mau dibedakan berdasarkan provinsi atau kabupatennya gitu. Nah, setelah Bapak Ibu mengatur pengiriman, Bapak Ibu juga bisa mengatur toko nih. Toko di sini dihias Bapak Ibu, dikasihkan deskripsi supaya nanti ketika pembeli datang atau berkunjung ke tokonya Bapak Ibu bisa langsung melihat deskripsi dari produknya Bapak Ibu atau dari tokonya Bapak Ibu jual apa aja gitu. Selanjutnya, setelah pengaturan, Bapak Ibu sudah bisa masuk ke produk nih. Ada daftar produk, ada tambah produk. Daftar produk ini pada dasarnya akan menampilkan list atau produk-produk Bapak Ibu yang sudah diupload di katalog elektronik versi 6. Baik itu yang statusnya tayang, menunggu proses kurasi atau tidak tayang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi akan ada tiga status Bapak Ibu. Kalau saya mau nambah produk baru gimana Mas Ongki? Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja di kanan atas nih ada tombol tambah produk nih. Nah, sudah ada tombol tambah produk. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini adalah isian yang ada untuk proses penambahan atau penayangan produk di katalog versi 6. Bedanya apa Mas Ongki dengan yang ada di katalog versi 5? Nah, Bapak Ibu, kalau bedanya itu
Kalau di versi 5, Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan etalase, sektoral, nasional, lokal. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau saat ini di katalog elektronik versi 6, Bapak Ibu, kita tidak akan membuat atau menggunakan sistem etalase lagi, namun kita ganti menjadi sistem kategori yang akan berfokus ke produknya Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih kategorinya dulu. Misalnya jasa layan jangan jasa coba lah ya. Itu layanan catering terus catering box. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada Bapak Ibu menemukan ini, Anda tidak memiliki KBLI yang sesuai dengan kategori tersebut. Ini berarti apa? Berarti Bapak Ibu tidak memiliki KBLI atau kualifikasi untuk masuk ke kategori jasa catering box karena untuk masuk ke kategori jasa catering box, Bapak Ibu harus memiliki ini kode KBLI-nya gitu. Nah, kalau benar gimana? Kalau benar itu coba pakai yang ini. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah memilih kategorinya, Bapak Ibu silakan mengisi lagi informasi produknya. Sebenarnya kalau informasi produk ini sama ya Bapak Ibu ya dengan yang ada di versi 5. Kode KBKI juga masih sama, tapi kalau Bapak Ibu saat ini bedanya di versi 5 akan hanya muncul beberapa produk saja Bapak Ibu, beberapa produk yang memang ada yang sudah di mapping kode KPKI-nya. Seperti itu, PDN masih sama, sertifikasi masih sama. Untuk sertifikasi produk silakan diisi Bapak Ibu ya. Apalagi untuk produk-produk alat elektronik itu wajib memasukkan sertifikat postal Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau tidak punya sertifikat postal itu akan ditolak produknya atau tidak tayang produknya karena akan masuk kurasi produk dan ditolak. Seperti itu. Hal yang membedakan lagi Bapak Ibu dari versi 5 atau versi sebelumnya adalah dari segi penentuan harga. Penentuan harga di katalog versi 5, Bapak Ibu harus menambahkan harga pokoknya dengan PPN dan juga ongkir. Kalau ongkir kan Bapak Ibu sudah pisah di awal tadi, ini ongkirnya ke mana saja. Lalu untuk PPN Bapak Ibu sudah dipisah juga Bapak Ibu ya, dipisah di sini. Jadi nanti tinggal pilih apakah produknya Bapak Ibu kena PPN apa enggak. Seperti itu, nanti Bapak Ibu tinggal tentukan deh harganya di sini. Misalnya harganya 5 juta. Oh, ini bukan harga yang ini 5 juta. Nah, akan muncul di sini harga yang akan tayang nanti dari sisi penyedia yaitu harga yang sudah termasuk pajak. Gitu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu informasi stok, informasi stok silahkan masukkan supaya nanti orang-orang tahu stoknya berapa. Gitu. Lalu nanti ada satuan badan barangnya apa, jus misalnya. Kalau Bapak Ibu produknya tidak ya pre-order, silahkan diklik ini. Kalau tidak, silahkan di nonaktifkan saja. Lalu Bapak Ibu untuk pengiriman, pengiriman ini Bapak Ibu silahkan masukkan beratnya. Misalnya 3.000 berarti 3.000 kilogram untuk beratnya. Dengan masing-masing volumenya Bapak Ibu. Nah, di sini seperti ini kita coba ngasal dulu aja. Lalu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pilih standar, ini pengirimannya berdasarkan rumah gitu atau standar ini pengirimannya berdasarkan pengaturan pengiriman yang Bapak Ibu sudah set di awal. Kalau custom ini membeda-bedakan kalau memang nantinya eh, 3PL pengiriman atau jasa pengiriman lain sudah tayang, nanti bisa dipilih nih. Oh, ini untuk produk ini hanya pakai kurir pengiriman ini. Seperti itu Bapak Ibu bisa dibuat seperti itu. Layanan tambahan Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu silakan pilih mau yang mengikuti jumlahnya produk utama atau satu kuantitas untuk seluruh produk utama. Kalau mengikuti jumlah utama berarti berapapun yang akan dibutuhkan atau dibeli nanti akan dikalikan dengan produknya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pilih satu kuantitas berarti nanti satu kalaupun cuma ada satu berarti nanti satu yang diorder berarti nanti Bapak Ibu akan dikalikan berapapun banyak yang diorder akan dikalikan
dengan satu ini aja yang Bapak Ibu terima seperti itu. Itu untuk layanan tambahan. Kalau suatu harga ini eh, tidak wajib, tapi kalau ada silahkan di-upload Bapak Ibu. Itu untuk penambahan produk baru. Kalau untuk Bapak Ibu yang termigrasi, nanti yang kosong hanya dua, yang kosong hanya kategori dan juga harga Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan set sendiri untuk produk-produk yang sudah termigrasi secara otomatis. Kalau belum termigrasi, Bapak Ibu silahkan cek di bagian ini. Lalu nanti Bapak Ibu klik atur sekaligus nih Bapak Ibu. Atau kalau mau dimigrasi atau mau dipindahkan di akunnya Bapak Ibu akan ada tombol migrasi produk dari katalog versi 5 ke versi 6. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ada Mas Ongki. Bagaimana sih Mas Ongki nanti kalau kita punya produk yang banyak banget nih misalnya. Banyak banget dan agak rempong kalau mau diedit satu persatu. Nah, Bapak Ibu kita ada fitur atur produk sekaligus di sini. Nah, untuk atur produk sekaligus atau bulk upload, ini Bapak Ibu akan ada dua tipe. Yang pertama itu bulk upload yang benar-benar baru. Yang kedua adalah ubah produk tersedia. Ini tujuannya adalah untuk mengupdate produk-produknya Bapak Ibu yang sudah eh, mengupload yang sudah termigrasi dari katalog versi 5 ke katalog versi 6. Gitu Bapak Ibu. Caranya gimana? Ya, coba sebenarnya caranya sama Bapak Ibu. Jadi kita coba dulu pakai ubah produk yang tersedia. Nanti di sini Bapak Ibu akan pilih kategori produknya nih. Nah, kategori produknya, terus nanti Bapak Ibu cari deh komputer dan aksesoris. Lalu ini oke. Diklik unduh template-nya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah Bapak Ibu unduh template-nya, nanti template-nya akan masuk ke emailnya Bapak Ibu. Ini bentar. Ini Ongki pakai email latihan Bapak Ibu ya. Eh, kita coba lihat yang sudah masuk ada apa. Oke. Oke nih ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang akan Bapak Ibu lihat nanti kalau sudah mau mendownload template dari bulk edit tadi Bapak Ibu di sini. Sudah, sudah Bapak Ibu bentar ya. Bentar, bentar. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, nanti sudah terdownload. Nanti Bapak Ibu silahkan pindah ke sini. Lalu Bapak Ibu masukkan yang format umum barang Bapak Ibu. Soalnya ini yang grosser dan varian ini saat ini memang masih belum ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat atau mengisi kembali yang grosir dan varian. Cukup yang format umum barang saja. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan mengisi seluruhnya, tapi pesannya Ongki jangan mengedit produk-produk atau kolom-kolom yang sudah ada drop-downnya seperti ini. Kalau sudah ada drop-downnya, tolong ganti kayak gini aja. Gitu Bapak Ibu ya, kalau ada drop-downnya. Kalau yang nama produk dan sebagainya itu masih bisa buat-buat Bapak Ibu gitu. Terus untuk ini ada proses, ada info-info pajak, PPN-nya berapa, terus pajak barang mewahnya berapa. Ini Bapak Ibu boleh adjust ke sini, tapi eh, Bapak Ibu harus tetap mengisi dan mengikuti semua produk arahannya seperti ini Bapak Ibu ya. Pakai diproduksi seluruh Indonesia dan sebagainya. Pokoknya pakai drop down seperti itu. Pokoknya ini tinggal jawab simpel aja Bapak Ibu gitu. Terus ini Bapak Ibu negara asal mana? Negara asal. Berarti Bapak Ibu silakan cek di produknya Bapak Ibu. Gitu terkait
Bapak Ibu ini bisa dicek di sini kalau memang produknya impor ya. Impor nanti tinggal dicek di sini akan masukkan aja kode kode negaranya Bapak Ibu ya di sini. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, Bapak Ibu silahkan diisi selengkapnya semua produk-produknya Bapak Ibu yang edit ya Bapak Ibu ya di sini. Kalau sudah, kalau sudah Mas, nanti tampilannya nggak kelihatan, Mas. ah, Tampilannya nggak kelihatan. oh, Tampilannya nggak kelihatan. siap siap. Nggak kelihatan ya Pak ya? Oke. Bentar ya aku oke. Iya. Siap siap siap. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya, makasih, Mas ya. Oke, kalau sekarang kelihatan Pak? Sudah Kelihatan ya? sudah kelihatan. Nah, Terima oke. kasih. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, kode KBKI, terus detail-detail ini semua, sampai di harga, Bapak Ibu harganya dipastikan lagi kalau ini harga yang eh, di luar dari PPN dan juga ongkir ya Bapak Ibu ya. Sudah di pengiriman juga dimasukkan beratnya Bapak Ibu ya. Terus informasi utamanya ini tolong diisi juga. Kalau ini informasi utamanya bisa diedit pakai bisa diedit ke Bapak Ibu. Nggak ada drop downnya gitu. Tidak ada. Oke. Nanti yang ada itu ini Bapak Ibu. Nah ini tersedia atau tidak tersedia. Ini silahkan di update Bapak Ibu ya. Kalau memang ada yang memang belum atau mau diedit Bapak Ibu secara massal atau secara banyak. Gitu. Lalu kalau sudah ngapain, Bapak Ibu jika sudah, Bapak Ibu akan masuk ke sini nih, akan buat dibuat jadi zip. Bentar, bentar. Nah, seperti ini sudah jadi zip, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sisa mendownload atau mengunggah. Mengunggah seperti ini baru seperti ini. Karena yang bisa diupload hanya folder yang berbentuk zip, Bapak Ibu ya zip. Ini zip. Itu jika sudah diunggah Bapak Ibu, diunggah ini pasti gagal semua sih statusnya Bapak Ibu. Soalnya tadi Ongking agak ngasal untuk ngisinya. Coba kita lihat ya. Jadi tinggal tunggu beberapa saat di refresh masih proses Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Nah, sudah selesai. Selesai. Gimana sih caranya supaya kita lihat statusnya seperti apa? Bapak Ibu silakan klik unduh nanti akan masuk nih. Oke, ini saya dulu. Nah, nah ini kan tadi Bapak Ibu yang Ongki bilang apa karena Ongki tadi agak ngasal. Statusnya kan gagal Bapak Ibu di sini, gagal semua. Terus nanti akan ada informasinya kenapa gagal. Ini nilai pada informasi struktur harga tidak ada pada opsi dan sebagainya. Ini sudah ada semua alasan gagalnya. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa masuk lagi ke eh, sheet yang sebelumnya, bukan yang sheet yang ini Bapak Ibu kan sudah ada statusnya di sini. Nanti bisa dimasukkan kembali di sheet sebelumnya, diedit mana yang salah dan juga diupload kembali di sini. Kalau sudah statusnya berhasil, itu akan langsung tayang semua di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, Ongki juga mau infokan terkait penayangan produk ini akan ada eh, biaya-biaya yang akan dibebankan ke penyedia nantinya Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan sebelum Bapak Ibu meletakkan atau membuat harga untuk produknya Bapak Ibu. Apa saja sih Mas Ongki potong-potongan atau biaya-biaya yang akan dibebankan ke penyedia nantinya? Yang pertama adalah biaya tanda tangan elektronik dan materai. Materai ini untuk transaksi di atas 5 juta. Tapi kalau Bapak Ibu yang di bawah 5 juta hanya perlu tanda tangan digital saja yaitu 3.100 dikali 2. Jadi 6.216. Itu untuk tanda tangan di surat pesanan dan BST Bapak Ibu. Karena kalau di atas 5 juta baru pakai Bapak Ibu perlu membeli materai ini gitu. Selanjutnya akan ada biaya pembayaran. Biaya pembayaran ini berdasarkan metode pembayaran yang dipilih oleh si satuan kerjanya Bapak Ibu. Kalau pakai VE BRI itu pakai 1.332 dan seterusnya.
Biaya disbursement itu akan ada 2.500 untuk sesama untuk lain selain BRI Bapak Ibu, kalau yang 500 ini sesama BRI. Ini juga akan ada penggunaan payment gateway meteran 1.110. Terakhir adalah biaya tarif PNBP. Tapi PNBP ini hanya berlaku untuk produk dari perusahaan non PKP. Non UMKK Bapak Ibu. Kalau UMKK Bapak Ibu tidak dikenakan biaya PNBP. Kalau Bapak Ibu non UMKM baru Bapak Ibu masuk ke penerima atau dibebankan biaya tarif PNBP juga. Seperti itu Bapak Ibu yang Ongki bisa sampaikan terkait proses penayangan produk. Harapannya setelah ini Bapak Ibu bisa langsung paham dan bisa langsung praktek sendiri di rumahnya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba. Udah banyak aja nih yang mau tanya jawab ya. Kita Ongki izin minum ya. Bu Fanti, silakan Bu Fanti. Halo Bu Fanti, Ya, Bu. Ya, silakan Bu. siang Pak. Siang Ibu, gimana kabarnya Ya, Bu siang. sehat? Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya, saya kan sudah mendapatkan apa namanya email ya, email untuk yang Excel sheet untuk isi produk itu. Nah, Mhm. pertanyaan saya, email itu satu produk atau untuk semua produk ya, Pak? Email itu per kategori Bu. Kan tadi kan Ibu sudah mau pilih kategorinya ada apa aja Bu ya. Jadi nanti misalnya Mm-mm. satu kategori Ibu mau upload 50 barang dengan kategori yang sama, boleh jadi satu Excel Bu. Tapi kalau Ibu punya produk dengan kategori yang berbeda harus pakai template dari kategori yang sudah ada lagi yang lain Bu. Gitu. Jadi misalnya Ibu punya dua Kategori. kategori produk. Berarti nanti kalau Bapak Ibu pada saat mau download template-nya, pilihnya dua kategori Bu. Jadi nanti yang terdownload adalah dua template produk gitu. Gitu Bu Fanti. Ya, Internet Service Provider Ibu suaranya jam putus-putus di Bu. udah jelas Pak? Ya Putus. silahkan, silahkan lanjut, lanjut. Eh, provider. Waktu saya lihat Excel sheet-nya itu judulnya itu Ibu suaranya hilang Bu. hilang. Mm-mm. Jelas? Sudah jelas, Pak? Halo? Belum. Ini Aduh. atau suaranya Ongki yang putus-putus Bapak Ibu. Oh iya, saya bisa dengar Bapak jelas kok. Sudah jelas, Pak? Oke, jelas, silahkan Bu. Halo? Ya. Jadi kalau saya punya beberapa produk, saya harus ini ya, harus apa itu di menu itu minta apa Excel sheet itu ya, Pak ya? Kalau mau menayangkan banyak produk sekaligus, Bu. Tapi kalau mau menayangkan satu-satu pakai yang kayak yang kita lakukan tadi juga boleh. Tapi kalau Ibu punya banyak produk dengan kategori yang berbeda-beda, Mm-mm. nanti Ibu silakan pilih aja di sini, Bu. Ini Ongki coba sambil share screen ya. Jadi Ibu nanti tinggal melakukan ini aja, Bu. Nanti daftar produk, terus atur produk sekaligus kan. Ini Bu pada saat mau upload yang Mbak ini pilih aja nih, misalnya produk ini satu, terus nanti produk ini dua. Jadi akan ada dua kategori produknya Bapak Ibu gitu. Yang akan template-nya Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu download. Itu Fanti. Ada lagi Bu? Halo, izin bertanya, Pak. Ya, izin, 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 Pak. Tunggu antrian ya Pak ya. Ya, baik, baik. Ya, baik, Pak. Eh, Bu Firezap, silakan. Halo Mas Ongki. Halo Ibu, apa kabar? Iya, Mas, sebenarnya aku mau nanyain masalah aku nih. Ini kan di hari Senin kan. Cuman kemarin itu terakhir aku follow up ke Mbak Ilma itu nunggu dari email balasan lagi. Itu kira-kira kapan ya? Sedangkan bulan depan Senin depan aja udah bulan Desember. Nah, akunnya masih bermasalah. Oke, nanti kalau itu minta nomor tiketnya Bu ya nanti di follow up ya. Oh ya, mm-mm. Oke Mas. Ya, Pak Irfan silakan. Halo Mas Angki. Halo Bapak, Iya Mas, ini aku mendapati kendala nih apa Mas tuh pada Pak? saat upload produk. Hmm. Kan aku udah pakai bulk upload ya. Hmm.
Cuman terkendala di gambar pada saat kita sudah copy link, itu kan ada proses upload. Nah, itu gagal. Ada yang gagal, ada yang sukses gitu. Nah, itu kenapa ya? Soalnya saya udah menyesuaikan dengan spesifikasi yang diminta. Contoh misalkan gambarnya 700 kali 700 pixel. Terus Mm-mm. linknya juga udah anyone with the link. Ya itu. Terus kok ada yang gagal gitu? Itu kenapa yang sih? Keterangannya gimana Pak di pada saat gagalnya? Boleh boleh share screen ya? Boleh, 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 boleh. Silakan, silakan. Sebentar. Tapi Sudah ada terlihat, ada Mas? ada yang berhasil Pak. Nah, ini kan ada yang sukses nih, 3 sukses, 2 gagal. Nah, tuh infonya di apa errornya ini link tidak valid. Padahal linknya sudah sesuai sih untuk untuk apa namanya share-nya sesuai anyone with the link. Terus ukurannya juga udah disesuaikan dengan standarisasi di itu Inaprop. Linknya tidak valid. Iya, di sini Bentar. kan linknya udah di copy di padahal di sini. Padahal yang ini sama Pak ya caranya Pak ya. Yang tiga yang Iya, oh, selebihnya linknya. sukses tuh kan, 3-nya sukses. Oke. Bapak sudah coba Kira-kira kenapa itu? sudah coba pakai link lain Pak buat link yang baru? Link lain belum pernah sih. Coba Karena di kan kita nyimpannya kan di satu folder sesuai dengan kategori kan di rak buku nih saya taruh di lemari ya. mm-mm. Coba nanti Contoh lainnya sih, dihapus dulu fotonya baru diupload lagi baru link dari foto yang baru itu masukin sini lagi coba Pak ya. gimana Mas? Nanti itu foto yang ada di sini dihapus dulu, diupload ulang baru nanti masukin lagi Pak. Ini Pak linknya kan beda-beda ya. Jadi nanti setiap setiap link akan merujuk ke satu foto gitu kan. Iya betul. Itu boleh dihapus dulu fotonya Pak yang di grup Google Drive itu baru upload ulang baru nanti masukin lagi link yang baru Pak. Oh, berarti saya ini ya di Google Drive-nya ya saya Mm-mm. update lagi gitu ya. Betul dicoba lagi dulu Pak ya. Nanti kalau masih kendala kabarin Ongki di Google Form aja, Google Form Pak ya. Oke oke baik Mas Ongki. Google Form di grup Telegram Pak. Grup Telegram. Ah, Itu boleh ah. di-share Songki grup Telegramnya di itu di chat ya? Oke, grup Telegram sudah ada di chat Bapak Ibu. Oh, sudah ada ya. Ah, ah. Oke oke. Oh ya, satu lagi Mas Ongki. Eh Mm-mm. ini kan saya udah upload, cuman Mm-mm. masih sering ini loh apa eh di statusnya gagal. Cuman ke barangnya tiba-tiba ke-upload di Inaproknya gitu. Itu Barangnya ke eh, upload tayang gitu Pak ya. iya sudah tayang malah di Inaproknya. Padahal di Oh, Excel pas udah kita download gagal statusnya oh, gitu. kalau sudah tayang mah berarti udah tayang aja Pak, nggak apa-apa itu. Jadi kesalahan dari error sistemnya kayaknya itu. Tapi kalau sudah Oh, kalau memang gagal dan nggak tayang itu yang harus dipertanyakan Pak. oke oke deh. Sip, makasih Pak Irfan ya. Nanti nanti Thank you kabarin Mas lagi Ongki. Pak ya. Siap siap. Thank you Mas Oke. Ongki. Bu Mega silahkan. Halo, selamat siang Mas Ongki. Suara saya Yang terdengar jelas apa enggak ya? sangat sangat jelas Bu Mega silahkan. Oke, oke. Mas Ongki, saya mau tanya. Jadi ini Mm-mm, ada beberapa pertanyaan ya. mm-mm. Yang pertama itu tentang pengisian produk di katalog itu kan ada kategori barang mewah. Nah, yang Oke. termasuk kategori barang mewah ini apa aja ya, Mas? Biar saya tahu kalau produk saya ini termasuk barang mewah atau bukan gitu. Oke. Itu terus yang kedua, caranya untuk mengetahui kalau produk saya ini kan masih proses dikurasi, Mas. Tapi itu proses kurasinya tuh lama gitu. Nah, ini saya mau memastikan sebenarnya tuh produk saya ini tuh tidak tayang atau masih dalam kurasi itu caranya gimana, Mas? Kemudian yang ketiga itu Bu, kan maksimal dua saya satu orang Bu. upload. Maksimal dua Ya udah aja. kalau gitu yang nomor dua tadi nggak jadi, Mas. Ini ganti ini aja. Yang pertanyaan yang kedua ganti yang ini aja. Oleh. Jadi saya kan mau upload produk Mamin nih Mas. Nah, waktu upload produk Mamin itu kan saya lihat di dokumen pengumumannya. Nah, di dokumen pengumumannya itu disebutkan kalau ada
ada beberapa kategori yang tidak perlu dikurasi. Nah, waktu saya mau menayangkan produk itu saya milih kategori yang tidak perlu dikurasi, Mas. Tapi ketika saya pilih kategori tersebut, itu masih muncul notifikasi kalau produk saya itu akan dikurasi. Nah, ini gimana, Mas? Oke, itu dua, dua Bu ya. Ini aku kasih Iya. info dulu. Ini adalah produk-produk barang mewah Bu ya. Iya, itu nggak ada spesifikasi mereknya ya, Mas. Untuk misalkan kendaraan bermotor itu spesifikasinya yang seperti apa yang termasuk barang mewah gitu nggak ada ya, Mas? Kalau di sini sih nggak ada sih Bu. Jadi kalau memang kendaraan bermotor kan sudah termasuk pasti ya. Heeh. Mobil motor itu sudah pasti masuk di sini. Ah, ah. Apa aja ya, Mas? Pokoknya kendaraan bermotor apa aja itu pasti dianggap barang mewah gitu ya. Harusnya gitu. Untuk karena akan kena pajak barang mewahnya nanti Bu. Mm-mm. Iya, iya. Gitu itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua itu terkait eh yang kategori makanan dan minuman Bu ya. Iya, makanan minuman. Ini ya. Mana yang Ibu baca kemarin? Kalau kategori yang saya pilih itu paket makanan ringan lain, kategori makanan ringan lainnya. Itu kan di bawahnya apa tabel KBL itu kan ada keterangan kan Mas, kategori apa aja yang nanti akan dikurasi gitu. Nah, yang untuk kategori makanan ringan lainnya itu nggak masuk dikurasi gitu. Tapi kenapa waktu menambahkan produk itu masih ada notifikasi kalau produk itu akan dikurasi gitu? Oke. Ini ya, Pak ya. Nah, yang ini, heeh, ya ya ya. Mana nih? Mana nih? Mana Nah, nih? yang ya ini, Yang heeh. ini. Yang atasnya Mas, Ini. halaman 42 atasnya lagi. Nah, ini yang B ini kan ada kriteria kurasi. Nah, ini kan Hmm. keterangannya seluruh kategori tingkat 3 kecuali kategori. Nah, ini kan ada makanan ringan lainnya. Tapi waktu saya pilih kategori makanan ringan lainnya itu masih ada kurasinya, Mas. Oke, ini. Kriteria kurasi. Hmm. Ini ini masuk kurasi kok, Bu. Ini kan maksudnya nih, Kalau kalau masuk di sini berarti masuk kurasi, Bu. tapi di situ ada keterangannya kecuali, Mas. Mana? Seluruh kategori tingkat 3 kecuali Masuk kategori kategori. kerupuk, Oh, ini kue, ya. makanan ringan lainnya. Ini ya, kecuali ya. Iya. Oke. Terus pada saat Ibu mau tayangin produk Oh, di lah bagian itu tuh ada keterangannya, Mas. mana tuh? Makanan Makanan ringan. ringan, Ini ya. makanan ringan lainnya. Heeh. Ini nggak ada KBLI-nya Om Susi sebenarnya. Oke. Ibu nanti itu sudah mau upload terus pada saat mau diupload nanti akan ada keterangannya di sini Bu ya. Kalau produk akan Iya, kurasi gitu ya. iya. Heeh. Oke. Ntar nanti coba tanyakan ke tim kategorinya Bu ya. Iya, Mas. Sama Mm-mm. ini Mas mungkin masukan ya. Kan Mm-mm. waktu saya lihat di kategorinya Mamin sama dokumen pengumumannya Mamin itu ada perbedaan, Mas. Jadi kalau di kategori yang ada di katalog versi 6 itu kan ada kategori paket makanan utama. Tapi ternyata di dokumen pengumumannya itu nggak ada, Mas, untuk kategori paket makanan utama. Nah, apa itu memang terlewat atau itu ada tambahan tapi belum dimasukkan di dokumen pengumumannya ya? Paket makanan utama. Iya, paket makanan utama. Di mana tuh Bu? Ibu bacanya coba nanti saya kasih lihat ke tim kategori juga. Karena kan yang keluarin ini Enggak, kalau yang kalau kalau iya sih itu kan waktu kita mau nambahkan produk kan ada pilih kategori ya, Mas. Nah, di Mm-mm. sana itu ada kategori paket makanan utama gitu. Tapi waktu saya cek di dokumen pengumumannya tuh nggak ada subkategori itu, Mas. Ini ya. Nah, itu ada paket makanan utama. Nah, di aplikasinya kan ada, Mas, tapi di dokumen pengumumannya makanan minuman tuh nggak ada kategori itu gitu. Oke.
Iya, nggak ada, Bu. Oke. Sip, Ongki catat, Bu ya. Ongki coba catat ke Oke. sini. Bentar. Oke, tadi yang satu terkait Eh, eh kurasinya, apakah kurasinya tidak kurasi sesuai dengan kategorinya? makanan makanan ringan lainnya, Bu ya. Iya, Makanan ringan lainnya yang harusnya nggak masuk kategori ya. Tapi iya, ketika mau tambahkan produk tetap masuk kurasi keterangan. Ya, selanjutnya adalah paket makanan utama yang tidak tercantum. Ini kategori level 3, Bu ya. iya, Level 3 paket ter- tercantum di dokumen penayangan. Oke, sip, Bu. Ini PR-nya Om kita tanyakan ke tim siap, produk makasih ya. banyak. Siap, makasih banyak Mas Ongki. Oke, Bu. Sip, dari bab selanjutnya ada Pak Arman. Silakan Pak Arman. Ya, izin Pak, izin Pak. Ya, Halo Pak. silakan Pak Arman. Ya, mohon maaf ini Pak terkait dengan pendaftaran Inaprop ini yang kemarin Pak. Kebetulan kita ada sedikit hambatan ini Pak. Di pendaftaran akun Privi itu, kebetulan kita punya link tautan terblokir Pak. Dia punya link Bukit Privi itu terblokir. Jadi gimana itu Pak? Kira-kira dia punya solusi itu Pak? Gimana Pak? Oke, Bapak silakan melapor ke pusat bantuan, Pak. Nanti akan dibuka blokirnya dari pusat bantuan ya. Kalau belum, kalau sudah ada nomor tiketnya belum, Pak? Sudah kita Ah, kirim emailnya di minggu kemarin Pak. Tapi oke, sekarang kita Bapak menyoroti sudah ulang itu emailnya Pak. masuk, Sekarang belum ada Pak. Bapak sudah masuk ke grup Telegram. Belum Pak, belum Pak. Ini kita masih Ah, mau ikut juga ini Pak. Masuk ke grup Telegram, Pak. Nanti di grup Telegram akan ada dibagikan form untuk Bapak Ibu yang ada kendalanya belum selesai. Yang penting sudah punya Terus nomor yang tiket. berikut, iya iya. Terus yang Pak, berikut Pak ada pertanyaan terakhir ini jangan Pak dulu dari saya Pak. Pak. Bapak belum belum saya jawab nih Pak. Bapak belum tahu kan arahannya Oh gimana. siap siap. Nanti Iya main iya iya siap. iya Siap. aja nanti salah-salah lagi nanti. Jadi Ya nanti bagaimana Pak ya bagaimana Pak? di grup Telegram nanti akan ini coba Ongki akan share juga formnya. Nanti tolong diisi Bapak Ibu Siap siap. formnya. Kalau memang ada yang tiketnya belum terselesaikan juga Bapak Ibu ya. Di grup Telegram juga nanti akan ada diisi dulu. Nanti kalau sudah diisi nanti tunggu ini akan dibantu oleh Ongki dan tim untuk bisa ke follow up ke tim terkait ya Bapak Ibu ya. Gitu. Siap 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 Pak ya. Gimana Pak yang kedua? Iya iya. Yang berikut Pak, ini kan kita mau masuk Desember ini Pak, bulan Hmm. depan. Kira-kira bagaimana Pak? Kita kan sampai sekarang kan belum belum terdaftar katalog versi 6 kan Pak. Hmm. Jadi kira-kira untuk tahun berikut masih bisa pakai yang versi 5 bisa Pak? Untuk kategori yang sudah tayang di versi 6 itu akan ditutup pintunya di katalog versi 5 Pak. Gitu. Jadi semuanya akan diarahkan versi 6. Tapi kalau untuk kategori-kategori yang memang belum tayang di versi 6 itu akan langsung di versi 5 Pak. Masih bisa di versi 5. Tapi untuk kategori-kategori yang ada 18 kategori yang sudah tayang saat ini, kalau produknya Bapak masuk ke dalam Hmm. kategori tersebut itu akan fokus ke katalog versi 6-nya Pak. Oh, berarti yang produk baru dia versi 6 Pak ya. Yang versi lama masih tetap di versi 5 Pak, gitu Pak. Semua produk, semua kategori, baik itu dari versi 5 versi 6, Pak, yang kategorinya sudah aktif di versi 6, itu akan pindah ke versi 6, Pak. Sudah tidak bisa dipilih di versi Hmm, 5 lagi. Tapi untuk kategori-kategori misalnya alat begitu. kesehatan, konstruksi, obat-obatan yang memang belum belum tayang kategorinya di katalog versi 6, itu sementara masih bisa dibeli Oh, di versi 5, Pak. kalau jasa cleaning service sama keamanan sama sopir, dia masih masuk versi berapa Pak kira-kira? Itu versi 6, Pak. Itu sudah tayang di versi 6. Oh, begitu. Berarti untuk versi 5 sudah tidak bisa lagi Pak ya? Iya, bulan depan kemungkinan besar akan ditutup. Oh, begitu Pak ya. Iya, begitu. Oke Pak, cuma itu Pak. Makasih banyak ini Pak. Siap. Ininya.
Sama-sama jawabannya Pak. Terima kasih banyak nih Bapak. Pak ya. Oke. Iya, iya. Pak Terima Yudi, kasih Pak. silakan. Pagi, Pak, itu jasa prosesnya sudah masuk di nah, Halo, Pak Yudi. Mas Ongki, halo. Ya, silakan Pak. Ya, jelas ya Mas? Siap, jelas, jelas. Siap, siap. Saya ada pertanyaan Mm-mm, mengenai penayangan produk ini Mas Ongki. mm-mm, Apakah diperbolehkan suatu produk yang sudah tayang di versi 6 itu berada atau tayang di kategori yang bukan seharusnya? mm-mm. Misalkan produk pupuk lah, taruh. Tetapi berada di kategori peralatan pendidikan misalkan. Nah, itu saya sempat searching, ada tuh Mas Ongki. Itu Oke. bagaimana tuh? Terus gunanya kurasi saat itu apa gitu kan? Kalau memang tayang di kategori yang berbeda. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apakah kategori pupuk itu masuk ke kategori khusus atau gimana? Oke, pertama Pak, sebenarnya itu kalau memang ada salah pemilihan kategori itu kemungkinan bisa terjadi ya Pak, kalau memang si penyedianya memiliki KBLI yang memiliki KBLI untuk produk tersebut. Misalnya dia salah pilih kategori nih Pak, jadi akhirnya tayang ke situ. Yang dimana kategorinya itu kategori umum yang langsung tayang. Misalnya kan kalau kategori peralatan pendidikan kan kategori umum yang tanpa kurasi Pak ya. Yang Oh, dimana tanpa kurasi. produknya dia juga ternyata punya KBLI pupuk nih perusahaannya. Yang dimana pada saat dia menayangkan itu kan kalau kategori pupuk kan sebenarnya belum tayang ya Pak ya, belum aktif kategorinya. Jadi Iya, memang betul. belum bisa menayangkan produk. Nanti kalaupun nanti dia kan pada saat si PP dan PPK mau beli itu kan jadinya kan masuknya ke kategori peralatan pendidikan. Sebenarnya secara cara monitoring dan evaluasi itu akan diturun tayangkan Pak karena tidak sesuai kategorinya. Apalagi kan tapi memang saat ini masih tayang karena itu masuk ke kategori yang umum Pak gitu. Tapi nanti pasti akan diturun tayangkan karena salah kategorinya pertama. Nah, kenapa tadi gunanya untuk kurasi itu sebenarnya kurasi untuk setiap kategori Pak. Misalnya kategori pupuk ya. Kategori pupuk kan setiap produk yang akan masuk ke kategori pupuk itu akan dikurasi dari sertifikat-sertifikat yang memang sudah disetujui oleh kementerian atau lembaga terkait. Mungkin nggak tahu dari pupuk itu masuknya ke Kementerian Pertanian atau Kementerian Peternakan, Pertanian kayaknya deh, atau Perkebunan. Itu. Nah, nanti dari Kementan itu apakah nanti mau mensyaratkan sertifikasi apa saja yang untuk masuk ke kategori pupuk tersebut. Namun kalau masuk kategori masih memungkinkan Pak kalau memang dia memiliki dua KBLI untuk kategori yang berbeda itu Pak. Gitu. Oke, oke. Berarti itu migrasi secara otomatis berarti mereka ya? Migrasi nggak migrasi, maksudnya migrasi secara otomatis gimana Pak? Ya, artinya kan sudah tayang di V6-nya itu. Mhm. Nah, maksudnya Sebenarnya kok bisa bisa tayang gitu maksud saya? mhm, itu bisa tayang karena memang untuk kategorinya Pak. Kategori misalnya kan Bapak punya KBLI kategori peralatan pendidikan, ya kan? Bapak Ya. sebenarnya di situ mau upload apapun karena Bapak punya KBLI-nya Oh, itu tetap bisa tayang Pak. Karena kategori peralatan pendidikan itu termasuk kategori umum yang akan tayang tanpa kurasi oh, iya, iya, iya. gitu. Ngerti, Tapi ngerti. produknya akan dinilai salah kategori. PP dan PPK pun kalau mencari di kategori pupuk itu tidak akan muncul Pak. Siap, Gitu. siap. Justru nanti akan membingungkan kalau orang mau beli peralatan pendidikan kok ada pupuk. Nah, itu pasti akan diturun tayangkan gitu. Yang kedua, kalau memang kurasi itu kurasinya tetap akan dikurasi kalau memang disyaratkan untuk kurasinya, Pak. Gitu. Jadi memang nanti produk-produk yang sudah tayang apalagi produk-produk kategori khusus kayak alat kesehatan, obat, peralatan elektronik itu memang yang sudah tayang di kategori tersebut adalah produk-produk yang sudah dikurasi dan sudah melalui proses verifikasi dari si kuratornya, Pak. Oke, oke, siap. Berarti kalau kita punya KBLI yang dimaksud, berarti bisa tayang gitu ya?
bisa tayang, pasti bisa. Cuman Oke, kayak oke. nggak nggak sesuai dari Salah aturannya salah dia jadinya kamar lah Pak. ya, salah Salah kamar kamar. gitu ya. Mm. Oh iya, iya. Siap, siap.